Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6115 Tubuh Ilahi Api Matahari. Bagaimana denganmu? Berapa tingkat kultivasimu? Zhao Zuin bertanya pada Chu Feng. Yuan Yanri juga memandang Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Demigod peringkat 8. Jubah ilahi naga suci. Tapi di sini, aku harus mengandalkan kalian berdua untuk melindungiku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Saudara Chu Feng mengatakan sesuatu yang serius. Sebenarnya, hanya kebetulan saya memiliki tingkat kultivasi seperti ini. Setelah zaman para dewa memberikan instruksi kepada para junior untuk mencapai puncak, tubuh dewa saya, rumah surgawi, mengarahkan semua sumber dayanya ke arah saya, sehingga saya dapat meningkatkan kultivasi saya begitu cepat. Jika tidak, kecepatan kultivasi saya harus sama dengan Anda. Yuan Yanri sepertinya takut Chu Feng akan tertinggal, jadi dia sengaja menjelaskan alasan peningkatan kultivasinya. Lagi pula, sebelum Chu Feng, dia adalah orang nomor 1 di puncak 9 surga dan junior terkuat di dunia. Namun menurut kesimpulan Yuan Yanri, dalam situasi saat ini, semua pasukan akan menggunakan sumber daya dalam jumlah besar untuk melatih juniornya berapapun biayanya. Saat ini, dia bukan satu-satunya yang melampaui Chu Feng. Setidaknya untuk saat ini, zaman para dewa benar-benar merupakan hal yang baik bagi kami para junior. Ayo ngobrol di jalan. Chu Feng tersenyum dan segera berangkat. Secara alami, dia tidak akan tertekan karena dilampaui dalam kultivasi. Chu Feng sendiri bukanlah orang yang iri pada orang lain. Terlebih lagi, dia sudah lama terbiasa hidup tanpa sumber daya. Meskipun ia bertemu banyak orang mulia di sepanjang jalan, dalam analisis terakhir, Chu Feng dapat mencapai hari ini terutama karena usahanya sendiri. Jika dia tidak bekerja keras, orang-orang mulia itu tidak akan mampu mendorongnya sampai seperti sekarang ini. Bagaimanapun, pria bangsawan di masa lalu telah lama dikalahkan oleh Chu Feng. Oleh karena itu, Chu Feng tidak panik sama sekali sekarang. Ia sangat yakin bahwa dengan usahanya sendiri, laju kultivasinya tidak akan berhenti. Ngomong-ngomong, saudara Chu Feng, berhati-hatilah saat Anda bertemu orang-orang dari rumah surgawi tubuh ilahi saya di masa depan. Tubuh ilahiku, Tianfu, mungkin akan membantu istana suci 7 alam berurusan denganmu. Tidak hanya tubuh ilahi Tianfu saya, tetapi juga sekte langit abadi dan kekuatan lainnya. Tiba-tiba, suara rahasia Yuan Yanri terdengar di telinga Chu Feng. Saya mendengar bahwa tubuh ilahi Tianfu dan istana suci 7 alam telah membentuk aliansi. Wajar jika aliansi tersebut berdiri di garis depan yang sama. Tetapi saya juga dapat melihat bahwa saudara Yuan tidak akan berselisih dengan saya, kan? Chu Feng bertanya balik. Tentu saja, meskipun saudara Chu Feng dan saya baru saling kenal dalam waktu yang singkat, saya sangat menganggap Anda sebagai teman. Aku, Yuan Yanri, hanya punya sedikit teman, tapi selama aku menganggap mereka sebagai teman, mereka akan menjadi temanku seumur hidup. Aku, Yuan Yanri, tidak akan pernah melakukan apapun yang mempermalukan teman-temanku dalam hidup ini. Tetapi saudara Chu Feng, Anda benar-benar harus berhati-hati terhadap istana suci 7 alam. Alasan mengapa istana surgawi tubuh ilahi kita bergabung dengan istana suci 7 alam bukan hanya karena ancaman dari pihak lain, tetapi sebenarnya istana suci 7 alam juga memberi kita banyak sumber daya. Kemungkinan besar kakekku akan menerobos alam dewa dalam waktu singkat dengan bantuan Jie Tianran. Fondasi istana suci 7 alam lebih kuat dari yang kita duga. Mereka belum pernah menunjukkannya sebelumnya dan sepertinya sedang menunggu kesempatan, dan sekaranglah kesempatan ini, kata Yuan Yanri. Saya tidak berteman dengan tubuh ilahi Tianfu itu sendiri.
Satu-satunya yang berteman dengan saya adalah saudara Yuan dan Wang Qiang. Oleh karena itu, tubuh ilahi Tianfu mempertimbangkan dirinya sendiri. Tidak ada masalah. Saya dapat memahaminya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Wang Qiang sekarang? Chou Feng bertanya. Saudara Wang Qiang juga telah menerima sumber daya dari pemerintah. Meskipun sumber dayanya tidak sebaik milik saya, saudara Wang Qiang sangat berbakat dan budidayanya juga telah meningkat sampai batas tertentu. Sekarang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat setengah dewa kelas 9. Saya yakin tidak akan lama lagi dia bisa menerobos ke alam dewa sejati. Ngomong-ngomong, saudara Wang Qiang juga ada di sini kali ini. Kami berangkat dari sini dengan lancar dan kami akan menemuinya nanti. Bagaimana kesehatannya akhir-akhir ini? Chou Feng tidak mengkhawatirkan bakat Wang Qiang. Dia lebih mengkhawatirkan Raja Iblis pemakan darah di tubuh Wang Qiang. Bagus sekali. Melihat Yuan Yanri mengatakan ini, Chou Feng merasa lega. Kemudian dia memandang Zhao Zuin, Nona Zhao, saya ingin tahu dari ras kuno mana Anda berasal. Chou Feng merasa bahwa nama Zhao Laoba semuanya palsu, dan banyak dari kata-katanya sebelumnya juga palsu, dan kemungkinan besar tingkat kultivasinya juga palsu. Tidak, itu tidak mungkin, tapi itu pasti salah. Jadi Chou Feng ingin menipu beberapa informasi dari Zhao Zuin. Apakah ayahku tidak memberitahumu? Zhao Zuin bertanya. Tidak. Kalau begitu kamu bisa kembali dan bertanya padanya, kata Zhao Zuin. Gadis ini sungguh acuh tak acuh. Dia bahkan tidak bertanya bagaimana Chou Feng bertemu ayahnya, atau mengapa ayahnya menunjukkan potretnya kepada Chou Feng. Dia sepertinya tidak peduli dengan hal-hal ini. Tapi Zhao Laoba tidak berbohong tentang satu hal. Tampaknya mustahil mendapatkan informasi darinya. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu penasaran. Cepat atau lambat kamu akan tahu siapa kami. Tapi premisnya adalah kamu bisa bertahan sampai saat itu. Zhao Zuin menambahkan. Chou Feng tersenyum setelah mendengar ini. Kata-kata Zhao Zuin membenarkan dugaan Chou Feng bahwa mereka pasti berasal dari ras kuno dan sangat kuat. Mungkin, mereka akan menjadi musuh atau teman di masa depan, atau dua. Bagaimanapun, ras kuno yang kuat tidak akan muncul, atau begitu muncul, mereka tidak akan mau kalah dengan yang lain. Sekalipun pertarungan antara zaman sekarang dan zaman kuno tidak dimulai, semua orang pasti akan memperjuangkannya dengan seluruh kekuatan mereka di zaman para dewa ini. Setelah buru-buru melakukan perjalanan, Chou Feng dan yang lainnya tiba di pegunungan. Pegunungan ini sangat luas dan sangat aneh. Karena strukturnya yang istimewa, terdapat gua di mana-mana di pegunungan ini. Sekilas terlihat seperti sarang semut berlubang di mana-mana. Tapi Chou Feng membawa mereka langsung keluar gua seolah-olah dia pernah ke sini sebelumnya. Namun, Chou Feng tidak memimpin mereka langsung ke dalam gua, tetapi melihat mereka. Saya sarankan Anda bersiap-siap untuk berperang. Setelah Chou Feng selesai berbicara, aura Yuan Yanri mulai meningkat, naik langsung dari Dewa Sejati kelas 1 ke Dewa Sejati kelas 4. Apalagi ia juga memamerkan senjata sakti uniknya. Dibandingkan dengan Yuan Yanri yang menuruti kata-katanya, Zhao Zuin sedikit skeptis. Apakah kamu yakin ini ada di sini? Zhao Zuin bertanya. Ya, kata Chou Feng. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tinggal di sini. Yuan Yanri juga mengatakan, implikasinya tidak masalah kamu ada di sini atau tidak. Zhao Zuin tidak menjawab, tetapi tingkat kultivasinya juga meningkat seketika. Setelah dia dipromosikan ke tingkat Dewa Sejati kelas 4, dia juga mengeluarkan pedang raksasa emas. Masuk langsung ke dalam gua. Gemuruh, tapi begitu dia masuk, ria kuat mengamuk keluar dari gua, dan di saat yang sama terdengar auman binatang. Melihat ini,
Yuan Yanri buru-buru berdiri di depan Chu Feng untuk memblokir riak tersebut. Saudara Chu Feng, kamu tetap di sini dan biarkan aku menangani monster itu, kata Yuan Yanri. Saudara Yuan, berhati-hatilah. Chu Feng tahu bahwa dia adalah seorang yang menjadi beban sekarang, dan dia percaya pada Yuan Yanri, jadi dia tidak punya niat untuk masuk. Melihat ini, Yuan Yanri langsung bergegas masuk. Chu Feng, sebaliknya, naik ke udara dan mundur ke kejauhan. Pertempuran baru saja dimulai. Chu Feng merasa bahwa pemandangan di belakang mungkin lebih intens. Dengan tingkat kultivasinya, lebih baik menjauh. Meskipun Chu Feng memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak membutuhkan sarana itu jika dia bisa. Tidak perlu menyia-nyiakannya di sini. Gemuruh, ada suara gemuruh lagi, dan seluruh pegunungan berguncang, dan ekspresi Chu Feng berubah drastis. Meskipun dia tidak bisa merasakan pertarungan spesifiknya, dia bisa mendeteksi bahwa aura monster itu menjadi lebih kuat. Bukan karena dia sedikit lebih kuat, tetapi budidayanya telah ditingkatkan. Tingkat budidaya monster itu telah mencapai alam dewa sejati tingkat kelima. UPS, informasinya salah. Monster ini sebenarnya bisa meningkatkan budidayanya. Melihat ini, Chu Feng ingin segera masuk ke dalam gua untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkan Yuan Yanri dan yang lainnya. Namun segera, Chu Feng melepaskan ide ini. Dia memperhatikan bahwa aura Yuan Yanri juga naik, mencapai tingkat dewa sejati kelas 5. Dan setelah level kultivasinya meningkat, pertempuran segera berhenti. Benar saja, Yuan Yanri segera keluar dari gua, tersenyum dan melambai ke Chu Feng di udara. Saudara Chu Feng sudah diurus. Dan Chu Feng memperhatikan bahwa saat ini, Yuan Yanri telah melepas jubahnya, memperlihatkan tubuh aslinya. Namun penampilannya kali ini sangat berbeda dari biasanya. Tidak hanya dia sangat kuat, tapi dia juga jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api, tapi dia tidak hanya terlihat mendominasi, tapi lebih suci. Dia bukan pejuang api. Lebih seperti dewa matahari. Pada saat ini, Chu Feng mengerti mengapa pertempuran berakhir begitu cepat setelah tingkat budidaya Yuan Yanri meningkat. Dia tidak hanya meningkatkan kultivasinya, tetapi kekuatan tempurnya juga meningkat lagi. Ini adalah tubuh ilahi api matahari, dan ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Melihat Yuan Yanri di depannya, Chu Feng tidak bisa menahan nafas. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.